Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah al-ahadul jabbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Melalui kesempatan ini, khatib tak bosan-bosan selalu mengingatkan kita semua, menyampaikan pesan dan wasiat agar kita tingkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Di atas bumi ini ada langit yang berlapis-lapis. Lalu di atas langit ada kursinya Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Al-Baqarah 255. Luasnya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Kalau diumpamakan langit dan bumi ini bagaikan kuning telur, maka kursi itu bagaikan putih telur. Lalu di atas kursi ada lagi yang disebut dengan al-arsyu atau arash. Arash ini di sana ada mustawa yang secara bahasa artinya level, tingkatan yang sudah paling tertinggi. Maka dia disebut al-arsyu, artinya atap. Dia atap akhir dari alam ini yang melingkupi seluruh alam ini. Dan dia adalah level yang tertinggi. Kalau diumpamakan arash ini, dia seperti cangkang telur bagi telur secara utuh. Arash ini dia adalah makhluk sama seperti kita. Dia adalah ciptaan Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang terakhir 129. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah, pemilik dan pencipta arash yang agung. Jadi arash itu diciptakan oleh Allah. Keagungan arash bukanlah bagi Allah, karena arash ini ciptaan Allah. Jadi keagungan arash itu bagi kita, karena ia melingkupi kita semua. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua untuk melihat planet yang terkecil di mana kita berada saat ini, yaitu planet bumi. Kata Allah bahwa di bumi ini ada satu tempat. Tempat itu tempat yang suci, yang diistilahkan dengan tanah haram. Dan sama-sama kita ketahui dia adanya di Makkah Al-Mukarramah. Ini dijelaskan Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi
ni'matillahi yakfurun. Tidakkah mereka memperhatikan orang-orang musyrik bahwa kami telah menjadikan bumi mereka itu tanahnya haram, suci, lagi aman. Sementara orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka itu saling rampok-merampok. Surah Al-Ankabut ayat 67. Para ulama mengatakan bahwa haram ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, haram ini adalah sesuatu yang sangat terlarang dan sangat besar sekali dosanya apabila dilakukan. Jadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang terlarang di tanah haram ini, besar sekali dosanya. Makna yang kedua haram ini, dia adalah sesuatu yang sangat suci dan sangat mulia. Yang apabila dilakukan kebaikan di dalamnya, kebaikannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan khususnya untuk tanah haram sampai 100.000 kali lipat kebaikan yang dibalas oleh Allah dibandingkan kebaikan di tempat lain. Itulah pengertian tanah haram. Dan tanah haram ini adanya di kota Makkah. Ketika Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, setelah itu malaikat Jibril menuntun Nabi Ibrahim untuk memperjelas batas-batas tanah haram ini. Lalu setelah terjadi penaklukan kota Makkah, Rasulullah pun menyuruh sahabatnya Tamim bin Asad al-Khuzai dan beberapa sahabat untuk memperjelas batas tanah haram ini. Ada lebih kurang 950 patok-patok yang ditancapkan di bukit-bukit, di gunung-gunung, di lembah-lembah batas tanah haram ini. Dan kesucian tanah haram ini dijamin oleh Allah dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Inna hadzal balada haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya tanah haram ini dijamin ia dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Lalu para ulama mengukur berapa luas tanah haram yang ada di Mekah itu. Luasnya lebih kurang 550 kilometer. Lalu di dalam tanah haram ini ada Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ini ada Ka'batullah Al-Haram. Dan di dalam Ka'bah ini ada Bakkah Mubarakah. Ada Bakkah Mubarakah. Bukan Makkah, tapi Bakkah. Sebagian ulama mengatakan Bakkah berbeda dengan Makkah. Bakkah itu kotanya. Makkah itu kotanya. Sementara Bakkah itu adalah tanah untuk meletak Baitullah. Itulah Bakkah. Dan Bakkah ini dia adalah mubarakah, yang diberkahi, kata Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 96-97. Inna awwala baiti wudi'a linnas lallazi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibangun bagi manusia di muka bumi ini, dia adalah Baitullah yang ada di Makkah.
Dia tempat yang dibarokahi, petunjuk bagi seluruh alam. Di situ ada tanda-tanda yang nyata. Di antaranya adalah makom Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah itu, maka amanlah ia. Dan kewajiban bagi manusia untuk Allah berhaji ke Baitullah. Siapa yang mengingkari, Allah Maha Kaya bagi seluruh alam ini. Ada sebagian ulama mengatakan Makkah itu termasuklah Masjidil Haram itu pun Makkah. Karena itu tanah haram ini tidak bisa kita anggap enteng. Sebab ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika terjadi penaklukan kota Makkah, Rasulullah orang Makkah, lahir di Makkah, tapi tidak membangun pusat kerajaan Islam di Makkah, tapi di Madinah. Setelah Rasulullah wafat berganti ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun tidak kembali ke Makkah, beliau orang Makkah. Umar pun demikian orang Makkah. Utsman bin Affan pun orang Makkah. Tidak tinggal di Makkah. Sebab tanah haram itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah berganti ke Khalifahan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib orang Makkah, apakah beliau tinggal di Makkah? Tidak. Beliau memindahkan pusat kerajaannya di Kufah. Bergantilah dinasti Bani Umayyah. Begitu keras dan otoriternya katanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan pun tidak membangun pusat daulah kerajaannya di Makkah, tapi di Damaskus, Syria. Berganti kepada dinasti Abbasiyah. Pusat kerajaan pun bukan di Makkah, tapi di Basrah, di Baghdad, Irak. Lalu siapa yang menguasai Makkah sekarang? Yang menguasai sepenuhnya baik di bidang politik ataupun di bidang keagamaan. Daulah Saudi. Muhammad bin Saud yang bekerja sama dengan seorang muftinya Muhammad bin Abdul Wahab yang menguasai Mekah baik secara politik ataupun keagamaan. Sekarang alirannya adalah aliran Wahabiyah yang sedikit berbeda dengan kita. Kalau Wahabi ini mereka tidak dominan kepada ulama 4 mazhab. Beda dengan kita yang masih berpedoman kepada ulama 4 mazhab. Siapapun di antara kita yang merujuk kepada salah satu ulama 4 mazhab itu, maka kita disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ketika mereka berkuasa di Mekah baik secara politik dan keagamaan, banyaklah pesantren-pesantren yang berhaluan Syafi'iyah khususnya dibubarkan. Tarekat-tarekat dan tasawuf diusir dan tidak diizinkan tinggal di kekuasaan Wahabiyah. Karena itu apabila paham Wahabi ini kita hidupkan di tengah-tengah lingkungan kita, mohon maaf kalau sedikit akan terjadi gesekan-gesekan dan ketidaknyamanan. Sebab mereka adalah orang-orang yang memonopoli satu kebenaran. Kebenaran yang mutlak itu hanya mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang mengaku hanya mengikut Allah dan Rasulnya serta salafus saleh khususnya para sahabat. Sehingga orang lain itu salah. Nah inilah yang menyebabkan timbulnya gesekan-gesekan itu. Karena itu dulu kita aman-aman saja. Nyaman beribadah. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU. Aman kita beribadah. Tapi ketika para da'i-da'i Wahabi ini bermunculan, maka sedikit menimbulkan keresahan. Karena itu harus kita perbaiki saat ini. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Haji adalah puncak dari 5 di antara rukun Islam. Bukan saum Ramadan.
Karena itu kata Allah, tidakkah orang-orang musyrik itu memperhatikan bahwa kami telah menjadikan tanah haram itu tanah haram, negeri yang aman sampai hari kiamat, sementara di sekitarnya orang saling merampok. Sekarang haji reguler 20 sampai 30 tahun. Biayanya sudah sedikit, 50 juta. Itu haji reguler. Tidak main-main. Haji rukun Islam yang kelima. Kata Umar bin Khattab, ketika pada suatu saat mereka duduk bersama Rasulullah, datanglah seseorang yang berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam. Tapi seolah-olah dia tidak habis dari berjalan jauh. Dia duduk di hadapan Nabi. Dia adukan lututnya dengan lutut Nabi. Lalu ia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sebagai takzimnya kepada Nabi. Lalu dia bertanya, "Hai Muhammad, beritahu aku, apa itu Islam?" Kata Nabi, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Sampai akhir hadis. Kata Rasulullah, Islam itu engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali hanya Allah, Muhammad utusan Allah. Engkau laksanakan sholat, engkau tunaikan zakat, engkau saum Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Apa kata orang ini? Sadaqta. Benar engkau Muhammad. Fa'jibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar, kami heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Hadis riwayat Muslim. Di penghujung hadis ini Rasulullah bertanya, tahukah kalian itu siapa? Itulah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Haji ke Baitullah itu adalah puncak dari rukun Islam. Nah, kalau haji reguler 20 tahun, 30 tahun masa tunggu dan biayanya sangat mahal. 50 juta. Mau lebih cepat, haji plus. Biayanya di bawah 200 juta, 160 juta. Masa tunggunya 5 sampai 9 tahun. Haji Furoda yang kuotanya diberikan Arab Saudi di bawah 300 juta. Kenapa kita umat Islam dipersulit untuk melaksanakan ibadah haji? Ada apa ini? Hadirin, ini perlu kita sikapi secara benar. Sebab haji itu merupakan tanggung jawab kita. Dan ia bagian dari kelima rukun Islam ini. Siapakah makhluk-makhluk Allah yang melarang kita untuk berhaji? Yang pertama tentunya iblis. Ketika orang-orang semua wukuf di padang Arafah, iblis berteriak dengan sekeras-kerasnya sambil berguling-guling di atas tanah. Ia taburkan pasir di atas kepalanya karena melihat umat Nabi Muhammad ini, mereka dosa-dosa mereka diampuni Allah di padang Arafah. Lalu siapa lagi yang tidak mau berhaji, yang sangat benci dengan ibadah haji? Kaum Yahudi dan Nasrani. Karena itu kata Imam Ali, man malaka zahadan wa rahilatan tubalighu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang yang punya bekal, punya harta, lalu punya kendaraan yang dapat menghantarkan mereka untuk melaksanakan haji ke Baitullah, tapi mereka tidak mau, layaklah mereka itu mati sebagai Yahudi dan Nasrani. Di situ ada tanda-tanda yang nyata, kata Allah. Kenapa Yahudi Nasrani tidak mau? Padahal ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishak, mereka tidak mengingkari haji ke Baitullah. Sebab di situ ada tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa lagi yang sangat benci dengan orang-orang yang berhaji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima? Dia adalah Dajjal alaihi laknatullah. Dajjal. Karena itu harus kita waspadai gerakan-gerakan Yahudi
yang mereka menguasai sepenuhnya Masjidil Aqsa. Bahkan kita kaum muslimin tidak diizinkan masuk ke Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa tempat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Esa. Alhamdulillah, orang-orang musyrik itu, kata Allah, mengapa mereka tidak mau beriman kepada Allah dan beriman dengan yang batil serta mengingkari nikmat Allah, padahal teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bangsa Arab khususnya, mereka tidak akan mulia tanpa ada dua hal ini. Yang pertama, karena adanya Ka'batullah, Ka'bahnya Allah. Di situ adalah tempat yang barokah. Yang kedua, karena adanya Raudhah di Madinah Al-Munawwarah, dan di sampingnya ada pusara sang kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang akan datang berkunjung ke sana berapapun biayanya. Tanpa itu mereka akan eksodus meninggalkan negeri mereka. Sebagaimana Siti Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, "Aina tazhabu ya Ibrahim wa tatrukana fi hadzal wadi laisa anisun wala sajarun." Hendak kemana engkau pergi wahai suamiku Ibrahim, di kota yang tidak ada kehidupan manusia dan tidak ada pohon-pohon ini. Tapi alhamdulillah, kita Indonesia tidak ada Ka'bah di sini. Tidak ada pusara Nabi di sini. Khususnya Jakarta dan Jabodetabek. Tapi orang-orang begitu senang datang berkunjung kemari. Baik secara nasional ataupun internasional. Harga-harga tanah melunjak tinggi naik. Ada apa rahasia kota Jakarta dan Jabodetabek ini? Maka kita lihat siang dan malam, kalau kita masuk ke pelosok-pelosok, kita lihat surau-surau, musola-musola, masjid-masjid, setiap hari ada kegiatan-kegiatan keagamaan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dibaan, sholawatan, sunatan, khitanan. Yang di situ setelahnya diadakan jamuan-jamuan makan sebagai bentuk sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadirkan keberkahan di negeri ini. Itu disebabkan karena apa? Karena ulama-ulama kita yang mereka terusir dari negeri Wahabi, lalu mereka kembali ke negeri kita ini. Mereka membangun pondok-pondok pesantren dan menanamkan nilai-nilai itu kepada generasi-generasi kita, termasuklah kita. Sehingga itu kita amalkan, sehingga menyebabkan bumi negeri kita ini menjadi barokah. Karena itu jika paham yang seperti ini, Maulidan, Isra Mi'raj, khitanan, walimahan dan sebagainya yang diadakan, lantunan ayat-ayat Allah, selawat-selawat Nabi, ya, itu dihilangkan. Maka sama halnya menghilangkan keberkahan yang ada di negeri ini. Bahkan kata Buya Hamka, tidak ada satu revolusi yang paling besar yang terjadi di seluruh belahan bumi ini kecuali revolusi yang pernah terjadi di negeri kita Indonesia. 7 jenderal mati dalam waktu 1 malam. Tapi gerakan PKI itu tidak berarti dan bernilai apa-apa. Karena negeri kita ini dipenuhi oleh pondok-pondok pesantren yang banyak, yang tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena itu mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan sama-sama kita perjuangkan tentang hak-hak kita sebagai seorang muslim, diberikan fasilitas dan kemudahan bagi kita untuk dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tapi kalau seandainya kita diamkan dan tidak ada respon dari kita, 20 tahun, 30 tahun, tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa 50 tahun masa tunggu untuk haji itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka misi Dajjal laknatullah itu akan berhasil, sehingga sampai tidak ada lagi orang yang tawaf di Ka'bah. Setelah itu terakhir para aulia Allah yang tawaf
di Ka'bah, dan setelah itu Ka'bah pun hilang dari permukaan bumi ini. Maka saat itulah bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة